Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Begitu Chen Xuanling mengatakan ini, ketiga orang di lapangan tiba-tiba terlihat terkejut, terutama pria besar itu, yang matanya mengandung sedikit kecurigaan. Dia secara alami sudah tahu tentang apa yang ditemui Xiao Yan di kota dan hari ini, tapi bagaimanapun juga, dia belum melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia secara alami tidak terlalu tertarik dengan kata-kata Chen Xuanling. Di sisi lain, Yu Wenzong dan Ji Yao saling memandang. Mata cerah Ji Yao sedikit berkedip dan berkata, "Aku belum pernah melihat Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya, tapi menilai dari fluktuasi jiwa di tubuhnya, dia seharusnya menjadi alkemis senior tingkat 7, tidak jauh berbeda dengan Huo Sun Mingcheng. Jika dia menambahkan api aneh, mereka berdua akankah itu cukup seimbang? Itu hanya mengandalkan kekuatan api aneh. Memurnikan ramuan tingkat 8 tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan eksternal." Pria besar itu tampak sedikit meremehkan. Meski api aneh itu kuat, persaingan antar alkemis membutuhkan lebih dari sekedar intensitas api. Kekuatan jiwa, pengendalian api, dan pemahaman alkimia adalah kunci kemenangan. Haha, aku punya pendapat berbeda. Chen Xuanling tersenyum tipis dan melanjutkan. Alasan kenapa aku bisa mendeteksi situasi aneh di kota sebelumnya adalah karena seseorang memecahkan blokade Space Avenue yang didirikan oleh Yuan Sun. Menurut penilaianku, apa yang dilakukan Xiao Yan saat itu pasti semacam keterampilan jiwa. Pria besar itu mengerutkan bibirnya ketika mendengar ini dan berkata, "Kau tahu itu? Hanya saja anak laki-laki itu menggunakan keterampilan jiwa tingkat tinggi." Chen Xuanling berbicara sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi kata-kata yang dia ucapkan membuat ekspresi wajah pria besar itu langsung membeku. "Meskipun saya memiliki keunggulan dalam keterampilan bertarung, dengan kekuatan Yuanzong, tidak ada seorang pun di pagoda dan saya yang dapat melakukan ini untuk menghancurkan transformasi Dao langit dan bumi." Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 10 hari sejak Xiao Yan memasuki ruang rahasia. Selama periode ini, Xiao Xiyu dan yang lainnya secara alami tidak berani mengganggunya. Untungnya, aura yang perlahan bergejolak datang dari ruang rahasia juga memastikan kepada mereka bahwa Xiao Yan mungkin baik-baik saja sekarang. Panggilan, Xiao Yan di ruang rahasia perlahan menghembuskan napas dari udara keruh saat dadanya naik dan turun, matanya terbuka, api di kedalaman matanya menyala, dan seluruh auranya kembali ke puncaknya lagi. Pertemuan dengan pria dari Sekte Hantu hari itu menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh Xiao Yan, dan kekuatan jiwanya juga sedikit terpengaruh. Untungnya, ada sejumlah besar ramuan yang disimpan di Naji, jadi dia bisa menggunakannya segarkan diri Anda secara internal. Mengingat apa yang terjadi saat itu masih membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan hingga saat ini. Setelah hening beberapa saat, Xiao Yan membuang semua pikiran berantakan di benaknya. Dia melihat ke pintu batu yang tertutup di depannya. Setelah sedikit ragu, dia mengangkat tangannya dan melambai jari-jarinya, diikuti oleh tubuh besar muncul di ruang rahasia besar, hampir memenuhi seluruh ruang. Itu adalah bangkai badak bercula batu raksasa. Saat cedera Xiao Yan berangsur-angsur membaik akhir-akhir ini, dia menjadi semakin tertarik pada objek ini, dan dia merasa gugup dengan keadaan embrio di dalam perut mayat ramuan itu mungkin harus berhenti di sini. Dengan pemikiran di benak Xiao Yan, kekuatan jiwa yang agung dengan cepat terkondensasi menjadi tangan besar yang tak terlihat, dengan lembut menutupi perut tubuh, dengan hati-hati merasakan sinar kehidupan di dalam tubuh, tetapi setelah beberapa saat, alis Xiao Yan akhirnya berubah menjadi abola. Namun dalam 10 hari terakhir ini, pancaran kehidupan di dalam perut jenazah menjadi jauh lebih lemah, bahkan sulit untuk mendeteksi nafas tanpa eksplorasi kekuatan jiwanya secara sengaja. Hal ini membuat emosi batin Xiao Yan langsung tegang. Ada juga sedikit tekad di matanya ketika dia melihat binatang raksasa di depannya. Dengan jentikan jarinya, sekelompok api dengan cepat melesat ke udara. Ia naik ke udara, dan setelah beberapa transformasi, ia mengembun menjadi pisau api. Di bawah kendali tangan besar jiwa, ia perlahan-lahan mendekati perut tubuh, bersiap untuk membuka perut dan mengeluarkan embrio. Pada titik ini, situasi di dalam tubuh ini tidak lagi membuat Xiao Yan ragu-ragu.
Vitalitas embrio sangat lemah sehingga dapat hilang sepenuhnya jika menunggu lebih lama lagi satu bagian akan diperoleh. Benda mati tidak berbeda dengan batu di tanah. Tertawa, saat pisau api menembus perut mayat binatang raksasa itu, hati Xiaoyan yang tegang segera terangkat ke tenggorokannya, dan napasnya terhenti. Itu terkait dengan pertemuan ramuan itu. Apakah dia bisa mengambil langkah pertama ini tergantung pada segalanya pisaunya. Ketika pisau api perlahan melewati perut mayat, lukanya mengeluarkan suara mendesis yang mengganggu di bawah erosi suhu api yang tinggi. Saat asap tebal dan berbau naik, luka itu kembali ditutupi oleh benda-benda aneh di tubuhnya pisau api. Suhu api yang tinggi membakarnya hingga menjadi ketiadaan. Untuk mencegah embrio di perutnya terkena api aneh, Xiaoyan sangat berhati-hati dalam mengendalikan pisau api, sehingga butuh beberapa menit untuk dengan hati-hati membuka ujung pisau yang panjangnya kurang dari 1 kaki. Bersamaan dengan bau amis yang menyengat, pisau api tersebut dengan cepat menghilang. Dari luka yang dibuka oleh pisau tersebut, sebuah benda berbentuk oval yang panjangnya lebih dari 1 meter, berwarna merah dan kuning seperti kristal, tiba-tiba terlepas dari perut binatang raksasa itu. Xiaoyan dengan cepat melihat dari dekat, dan melalui lapisan luar tipis kutikula energi, dia bisa melihat di tengah kristal, seekor anak badak berwarna merah muda dengan anggota badan yang sehat meringkuk di culanya. Terutama anak badak ini ujung putih susu sepanjang beberapa inci berdiri seperti batu giok putih. Di dalam kula tajam ini terdapat apa yang diperlukan untuk memurnikan ramuan, sumsum kula badak batu. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kegembiraan di hatinya kini meluap ke permukaan, dan otot-otot emosional yang tegang di tubuhnya akhirnya rileks sepenuhnya. Melihat objek ini dapat dianggap sebagai penyelesaian masalah besar bagi Xiaoyan saat ini. Mulai sekarang, hanya kompetisi dan meeting yang tersisa. Melihat sumsum kula badak batu yang begitu dekat di dalam kristal, wajah Xiaoyan menjadi semakin cemerlang. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan perlahan membelai permukaan kristal dengan tangannya, dan perlahan mengikuti tubuh anak itu dengan tangannya, telapak tangan. Menggeser, ekspresi wajah Xiaoyan berangsur-angsur mengeras. Tidak, ini aura anak ini menjadi lebih lemah, bukannya lebih kuat. Tiba-tiba menyadari hal ini, pikiran Xiaoyan tiba-tiba menjadi tegang lagi. Setelah mengamati dengan cermat, matanya tiba-tiba berhenti pada kulit merah muda anak itu. Jika dia melihat lebih dekat, dia dapat menemukan kulit merah muda itu akan terlihat samar-samar. Meski tekstur kulit bagian luarnya sudah cukup halus, namun nampaknya masih ada sedikit jalan yang harus ditempuh sebelum terbentuk sempurna. Dengan kata lain, anak badak bercula batu raksasa di dalam kristal oval saat ini belum dewasa. Jika cangkang kristal dipecah secara impulsif saat ini, anak badak di dalamnya juga akan terpotong seluruhnya pada saat yang bersamaan, dan tinggal satu langkah lagi untuk terbentuk. Satu langkah sumsum kula badak batu akan menjadi tidak berguna. Panggilan. Menyadari hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan mengusap wajahnya kuat-kuat dengan kedua tangannya, yang sedikit meredakan gejolak emosi di hatinya menjelajahinya lagi dengan hati-hati. Saya khawatir saya tidak bisa tidak membuka kristal luarnya saat ini. Tentu saja, alasan mengapa dia melihat lebih dekat adalah karena Xiaoyan memperhatikan bahwa setelah kelahiran badak raksasa bercula batu, kulit tubuhnya menjadi abu-abu seperti batu badak bercula batu raksasa dewasa warnanya hanya keputihan, namun warna tubuh hewan muda dalam embrio ini sangat berbeda. Hal ini harus mencurigakan. Xiaoyan, yang sudah sadar, mengerutkan kening dan terus mengamati kristal oval itu bolak-balik, mengamatinya dengan cermat untuk menemukan obatnya. Saat ini, dia tidak berani melakukan gerakan yang tidak perlu lagi, karena takut dia secara tidak sengaja akan membiarkan sumsum kula badak batu yang berada begitu dekatnya hancur total. Setelah sekian lama, Xiaoyan akhirnya tiba-tiba menyadari bahwa kristal di lapisan luar embrio dibentuk oleh energi dalam tubuh induknya dan bersirkulasi terus-menerus untuk memberikan energi bagi anak di dalam embrio. Energi secara alami ia kehilangan kendali dan tidak dapat lagi membantu anaknya menyerap dan memurnikan. Jika dia ingin mendapatkan sumsum kula badak batu, Xiaoyan harus mencoba menghidupkan kembali anaknya. Setelah berpikir lama, Xiaoyan mengangkat tangannya dengan ragu-ragu, dengan sebuah pemikiran di benaknya, dan kemudian dengan suara letupan, dua kelompok api dengan warna berbeda muncul dari telapak tangannya.
Telapak tangan kiri berupa nyala api ungu kehitaman, dan tangan kanan berupa nyala api berwarna hijau cair. Yang mengherankan, itu adalah nyala api dari 3000 api dan makhluk. Kedua jenis api aneh ini dikenal dapat menyembuhkan luka dan memperpanjang umur. Jika Anda menggunakan api ini untuk melindungi anak-anaknya, Anda mungkin memiliki peluang untuk berhasil. Tentu saja, bahkan Xiao Yan, yang tahu banyak tentang api aneh itu, tidak dapat menjamin apakah anak badak itu akan bertahan hidup dengan bantuan api aneh itu, tetapi saat ini, inilah satu-satunya cara Xiao Yan dapat mencoba menyembuhkannya. Situasi. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan akhirnya mengertakkan gigi, bertepuk tangan, dan menggabungkan dua api yang berbeda, mengubahnya menjadi api yang mengalir seperti tetesan air berwarna hijau tua, yang menempel di telapak tangannya. Segera, dia memadatkannya di ujung jarinya dengan kekuatan jiwa yang besar, membentuk jarum api setipis rambut. Di bawah tatapan terkonsentrasi Xiao Yan, dia perlahan mendekati kristal itu. Setelah beberapa infus intens, dia akhirnya berhasil mengintegrasikan api ke dalamnya di dalam kristal dan direndam ke dalam tubuh anak badak. Api alien yang awalnya ganas memancarkan suhu lembut di bawah kendali Xiao Yan, dan energi kehidupan agung yang terkandung dalam keduanya juga diam-diam menyebar ke tubuh anak badak, sampai dia merasakan energi kehidupan dan tubuh anak itu secara bertahap bergabung bersama-sama, dan Xiao Yan, yang menahan napas dan berkonsentrasi, menghembuskan napas dengan hati-hati. Saat energi diam-diam memenuhi kristal, tubuh anak badak menggeliat sedikit di bawah tatapan terkejut Xiao Yan. Jejak energi murni seperti cairan mulai mengalir di dalam cangkang kristal energi, yang awalnya sekeras batu di permukaan tubuh anaknya dan perlahan diserap ke dalam tubuh. Dengan cara ini tidak akan memakan waktu lama, selama energi dalam kristal terserap seluruhnya, anak badak batu raksasa juga akan terbentuk dan mendarat. Pada saat itu, sum-sum kula badak batu yang paling murni juga akan muncul di depan Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.